Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat muslimah Jakarta di rubrik Ruang Nalar Tempat Gagasan Dipertajam. Ada sebuah kalimat yang menarik, yaitu kerusakan terbesar dalam peradaban bukan dimulai ketika bangunannya runtuh, tetapi ketika manusia di dalamnya mulai berdamai dengan sebuah kebohongan. Kalimat ini mungkin terasa relevan ya ketika dunia akademik yang seharusnya menjadi benteng kebenaran justru diguncang oleh dugaan pemalsuan riset, manipulasi data, dan penciptaan penelitian fiktif. Kasus ISPPD atau sebuah konferensi internasional yang membahas terkait dengan penelitian atau penyakit pneumonia gitu ya, yang menjadi viral akhir-akhir ini gitu ya. Ini adalah bukan sekedar skandal akademik biasa ya, tapi ini adalah alarm ya tentang krisis moral yang sedang menggerogoti cara manusia hari ini memandang sebuah ilmu. Dunia modern hari ini memang berhasil melahirkan manusia-manusia yang cerdas ya, tapi tidak selalu menghasilkan manusia yang jujur. Nah, maka ketika melihat kasus seperti ini ya, ini mungkin yang perlu kita bahas lebih dalam ya di rubrik kali ini, yang insya Allah kita sudah kehadiran seorang narasumber yang capable untuk membahas tema ini gitu ya, yaitu sudah hadir Ibu Umi Kalsum STMM, yang beliau adalah pemerhati pendidikan ya, khususnya pendidikan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah. wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja ya Ibu Umi, untuk pertanyaan pertama ya. Melihat kasus riset palsu yang viral hari ini gitu ya, sebenarnya apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan yang namanya pemalsuan riset gitu ya Bu ya, dan seberapa serius kasus riset palsu ini di dunia akademik, apalagi ini terjadi di forum internasional. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah. Mungkin kita akan sedikit membahas secara lebih dalam ya Bu tentang dugaan riset palsu, karena ternyata tadi pagi itu sudah ada sanggahan sedikit begitu. Cuman kita tidak melihat hanya dari satu kasus, tapi ini adalah the tip of the iceberg. Jadi puncak gunung es dari kejadian yang sudah sebenarnya di kalangan akademisi itu sudah tahu sama tahu begitu. Jadi sebenarnya yang terjadi di kasus ini itu bukan semata-mata riset palsu, tapi ada banyak persoalan yang perlu kita cermati. Yang pertama, yang dimaksud riset palsu ini sebenarnya banyak definisinya, mulai dari plagiarisme gitu ya, yang apalagi di era AI, di era akal imitasi begitu ya. Di era ini itu banyak sekali joki-joki, mulai kemarin juga kita melihat di saat SMBT ya, ramai sekali juga gitu. Kemudian joki skripsi, joki tesis, dan termasuk diantaranya adalah riset yang dijoki begitu. Jadi mulai dari plagiarisme, kemudian ada juga falsifikasi data. Jadi datanya ada, tapi karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga datanya dimanipulasi gitu. Manipulasi data ini sebenarnya tidak semuanya bagus dan tidak semuanya jelek juga. Tapi ketika datanya sudah dimanipulasi tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka kredibilitas dari hasil riset ini patut dipertanyakan. Selain falsifikasi atau pemalsuan hasil riset, yang lebih parah lagi di kasus yang baru ketahuan, yang membongkar pun ternyata akademisi sendiri gitu, akademisi Indonesia yang sesama akademisi yang ternyata ini adalah risetnya dicurigai adanya fabrication data. Jadi data itu tidak ada, tapi diada-adakan begitu. Karena memang penelitinya itu kan, kalau kita melihat dari kasus ini, penelitinya adalah orang Indonesia semua. Tapi kemudian datanya ada yang dari Amerika, di Peru, di Guatemala, kemudian ada di India, di Pakistan, Filipina, dan lain sebagainya.
bahkan sampai di Afrika tanpa ada kolaborator lokal. Jadi gimana cara ngambil datanya? Ini kan sebenarnya memicu critical thinking ya, harusnya ketika ada riset begitu dari abstraknya dan lain sebagainya. Memang cukup mengagetkan karena ini menggemparkan begitu. Dan orangnya pun ternyata apa ya, ada salah satu dari tersangka begitu yang mengakui bahwa ternyata dia tidak benar-benar melakukan aktivitas riset. Nah, riset ini sebenarnya adalah termasuk dari salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian begitu ya. Jadi memang penelitian ini adalah hal yang perlu begitu dilakukan senantiasa di kalangan akademisi. Tapi ya risetnya memang harus valid dan harus kredibel. Tidak bisa kalau kemudian data-datanya adalah data-data yang asal atau data-data yang dimanipulasi, karena ini serius nanti impact-nya. Serius nanti impact-nya. Karena kan apa yang ada dari riset ini kemudian jadi penelitian. Penelitian ini nanti akan menjadi landasan untuk pengambilan public policy begitu. Pengambilan public policy atau kebijakan publik yang nanti akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung ke masyarakat. Apalagi ini terkait dengan yang terutama ya yang kasus ini ya Bu, terkait dengan masalah infeksi pneumonia dan pneumokokal yang masih banyak terjadi di negeri kita begitu. Betul. Jadi memang cukup serius ya Bu ya. Maksudnya ketika dikatakan seberapa serius ya ini cukup fatal ya, ketika ada sebuah penelitian yang memang ternyata risetnya palsu ya. Ternyata risetnya palsu yang ketika itu diloloskan gitu ya, maka dikhawatirkan akan berdampak ya sama nanti hasil-hasil ya, entah itu nanti hasil penelitian penyakitnya gitu ya atau hasil dari obat-obatannya dan seterusnya. Jadi memang cukup fatal ya kasus ini. Nah, selanjutnya Bu Umi, alasan dari mereka melakukan ini gitu ya, itu memang katanya semata-mata untuk mendapatkan yang disebut sebagai travel grant gitu ya. Jadi sebuah biaya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan travel grant ini dalam dunia riset hari ini gitu ya, dan faktor apa yang mendorong mereka kok sangat berani gitu ya, sangat berani untuk melakukan hal itu, apalagi tadi ini di forum internasional yang banyak sekali para penelitian atau ilmuwan yang kredibel gitu ya, dan mereka berani untuk mempresentasikan itu di forum internasional ini. Nah, bagaimana menurut Ibu Umi? Ya, baik. Jadi sebenarnya hampir semua, kalau tidak bisa dibilang sebagian besar ya, dana penelitian itu biasanya berasal dari hibah atau grant, baik secara keseluruhannya dari hibah atau bagian-bagiannya, termasuk diantaranya adalah travel grant ini. Jadi sesuai namanya, travel grant ini adalah grant atau dana hibah yang diberikan kepada peneliti atau para peneliti, karena biasanya pasti kan untuk satu penelitian itu tidak hanya satu ya Bu ya, jadi ada banyak penelitinya untuk kemudian mengikuti konferensi atau mempresentasikan riset mereka di forum-forum akademik. Nah, biasanya travel grant ini diberikan termasuk diantaranya untuk biaya konferensi begitu. Jadi karena kan konferensi itu untuk proceeding dan untuk acaranya sendiri memang ada secara biasa memang ada biaya konferensinya begitu ya. Dan juga memang travel grant ini diberikan biasanya untuk penelitian yang bersifat breakthrough atau apa ya istilahnya, bersifat merupakan sesuatu yang baru, atau misalnya penelitian yang memang hasilnya sangat diperlukan oleh dunia. Jadi balik lagi ya, jadi ini adalah persoalan yang penting begitu. Penelitiannya ini sendiri adalah penelitian yang baik, yang memang penting, dan sehingga layak untuk mendapatkan dana hibah untuk perjalanannya. Nah, rata-rata saat ini Bu, kenapa sampai berani untuk kemudian untuk kemudian memalsukan riset sekedar demi supaya bisa masuk, karena sekarang capaian-capaian
capaian-capaian dari seorang akademisi itu atau mungkin peneliti juga itu dinilai dari eh, faktor-faktor terkait dengan kontribusi dan karya ilmiah mereka. I see. Jadi berapa jurnal level Scopus yang diterbitkan begitu ya, atau kemudian berapa citation indexnya, berapa gitu ya, dan semakin bagus nilainya di antara dua indikator itu, maka bisa jadi semakin dipercaya untuk mendapatkan dana hibah selanjutnya atau kemudian untuk jenjang berikutnya begitu di level karirnya. Jadi memang nekat ya karena memang penilaiannya ya berdasarkan karya-karya ilmiah, tidak hanya masalah kontribusi apakah karya ilmiahnya ini applicable dan berkontribusi kepada masyarakat secara umum, tapi karya ilmiah itu sendiri yang menentukan value atau worth-nya dari para researcher atau akademisi. Ya, karena memang kalau kita coba mengikuti ya perkembangan dari kasus ini kan memang mereka ini tidak hanya sekali melakukan ini, dan ini yang terjadi di Denmark ini ya, ini sudah kesekian kalinya mereka melakukan riset palsu ya semata-mata untuk mendapatkan travel grant tadi gitu ya. Nah sebenarnya tadi Bu, faktor apa yang kuat ya? Faktor kuat apa yang akhirnya membuat mereka ini berani untuk melakukan itu gitu ya? Adakah mungkin dari sisi apa yang sebenarnya mereka cari gitu ya, sehingga mereka berani melakukan itu apalagi tadi di forum internasional? Baik, sahabat muslimah Jakarta yang saya hormati dan semua pemirsa, memang kita saat ini hidup dalam dunia yang menuntut pencapaian-pencapaian gitu ya. Dan pencapaian-pencapaian ini sifatnya adalah bersifat materi begitu. Jadi materi itu bukan hanya berupa uang atau emas atau misalnya apapun yang bisa dijadikan sebagai bahan flexingan begitu ya, bahan yang bisa dipamerkan. Termasuk diantaranya adalah prestasi-prestasi di bidang akademik ini. Ini adalah gengsi, prestis, dan juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi periuk-nasi begitu Bu. Jadi memang ketika seorang itu menjadi guru besar, ada insentif tambahan. Ketika seseorang itu ikut riset atau kemudian mendapatkan dana, itu apakah itu adalah dana gitu, materi lagi begitu. Jadi apakah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak, itu jadi nomor 2 begitu. Yang penting saya dapat dulu titelnya, dapat dulu prestisnya, dapat dulu dananya. Ya ini adalah kenyataan pahit begitu ya, karena memang kita bisa melihat bahwa saat ini dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, itu ternyata memang dari sisi dana, dari sisi finansial itu belum memberikan kesejahteraan seperti yang seharusnya begitu. Sehingga ini adalah pemalsuan, kemudian plagiarisme itu adalah sesuatu yang easy way to get into one point gitu. Jadi saya ingat dulu ketika saya kuliah itu awal-awal saya nggak ngerti gitu kenapa dosen selalu mengingatkan jangan kalian plagiat begitu ya, karena ini adalah kehinaan secara akademis gitu. Tetap harus punya kreasi sendiri dan lain sebagainya, paper dan lain sebagainya. Integritas ya Bu ya. Nah harus punya integritas. Nah tapi integritas ini kan nggak bikin kenyang ya Bu. Betul. Dan integritas tidak bisa kemudian memberikan kesenangan-kesenangan yang bersifat materi itu tadi, tidak membanggakan integritas itu. Jadi ya orang akan rela untuk melakukan apa saja, termasuk diantaranya untuk fabrikasi, kemudian memanipulasi data dan lain sebagainya, asalkan mereka tercapai tujuannya, yaitu jurnalnya terbit, yaitu jurnalnya disitasi oleh sekian banyak orang. Maka kita bisa melihat tidak hanya kasus ini ya, ini sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, adalah puncak dari gunung es begitu. Jadi ini cukup memprihatinkan di kalangan akademik sebenarnya, sampai
alma mater, beberapa alma mater dari orang-orang yang ada di sana itu memberikan pernyataan bahwa memang ini adalah yang dilakukan oleh individu itu sendiri, bukan membawa nama alma mater. Oke, ya, banyak akhirnya masyarakat ya Bu ya yang menilai bahwa ini tidak hanya sekedar kesalahan oknum gitu ya Bu ya, tapi akhirnya mengeneralisir bagaimana kualitas dari pendidikan kita hari ini, terutama di perguruan tinggi. Nah, kalau menurut Ibu Umi itu ya, apakah kasus riset palsu ini ya memang benar sekedar ulah oknum gitu ya Bu ya, atau memang ini mencerminkan adanya kerusakan di budaya akademik kita atau bahkan sampai pada tataran kerusakan sistem pendidikan kita hari ini? Baik, jadi memang kalau di level individu pelakunya yaitu memang oknum ya, bahasa saya sangat ini banget ya. Memang individunya melakukan kesalahan begitu Bu. Tapi kesalahan ini bukanlah kesalahan yang baru begitu. Tapi kesalahan ini adalah kesalahan yang dinormalisasi oleh komunitas. Jadi mungkin kita bisa melihat tidak hanya konferensi-konferensi yang bersifat internasional, atau mungkin konferensi-konferensi yang jurnal-jurnal yang levelnya bagus begitu ya. Bahkan ada yang namanya jurnal predator gitu ya, yang memang dia sekedar untuk asal terbit begitu, atau mungkin perilaku-perilaku tidak terpuji lain yang dilakukan oleh akademisi yang harusnya memberikan contoh yang baik. Nah, kalau dibilang oknum, saya kira tidak begitu ya Bu, karena memang ya ini yang melakukan walaupun tidak sampai di level itu bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin ada banyak gitu. Ini yang ketahuan saja begitu. Ini yang ketahuan dan impact-nya kebetulan sangat besar karena di event internasional yang membawa nama Indonesia. Betul. Nah, di sisi lain, praktik-praktik seperti ini sebenarnya dimunculkan dari apa? Dari kebiasaan yang hanya menilai, sekali lagi, menilai segala sesuatu itu hanya dari materi. Tidak kemudian kembali kepada apa sih gitu ya, why-nya itu, kenapa saya ingin menjadi peneliti, apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat, apa yang dituntut oleh tanggung jawab saya sebagai orang yang berilmu begitu ya. Ini tentu nilai-nilai itu sudah tidak dipegang lagi oleh individu-individu yang niatnya adalah melakukan riset semata-mata hanya untuk menggapai itu tadi Bu, ketenaran mungkin ya, atau mungkin dana. Tentu dibalik itu ya hanya begitu. Oke. Nah ini menarik ya Bu ya. Mungkin kalau kita coba detaili kembali ya terkait dengan sistem pendidikan kita hari ini ya, sebenarnya apa sih paradigma atau landasan yang digunakan gitu ya oleh negara kita ketika mereka menyusun ya, entah itu menyusun kurikulum ya atau menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, terutama khususnya di perguruan tinggi. Apa sebenarnya tadi paradigma atau landasan yang mereka gunakan? Nah, tetap. Jadi karena kita itu hidup di lingkungan yang saat ini kental dengan materialisme kapitalistik, maka paradigmanya tetap adalah paradigma pemikiran-pemikiran kapitalis, gitu ya, yang intinya hanya sekedar mencapai manfaat. Jadi kenapa saya harus kuliah? Ya karena dengan kuliah kamu akan mendapatkan manfaat 1, 2, 3 gitu ya. Kenapa saya harus melakukan penelitian? Ya karena alasannya adalah supaya dapat dana, supaya dapat level yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Tidak ada nilai-nilai ruhiyah yang muncul di sana. Jadi ketika saya belajar, untuk apa saya belajar? Itu kan tidak pernah dibahas dalam konsep pendidikan kita secara utuh, begitu ya. Jadi belajar ya supaya nanti bisa menjawab ujian, supaya mengerti, berhenti di situ. Padahal sejatinya sebagai seorang muslim, ketika kita mempelajari sesuatu adalah agar apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang kita pelajari.
ada kaidah bahwasanya al ilmu qabla kulli amal. Jadi Betul. kita itu harus punya ilmu, harus punya pengetahuan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Ketika mau sholat juga harus tahu ilmunya sholat, begitu ya. Ketika kita mau berzakat juga begitu. Dan bukan hanya ibadah-ibadah ritual saja. Mau minum obat pun kita harus tahu kenapa saya mau sembuh, gitu ya. Kita hidup sehat dan lain sebagainya. Termasuk hilangnya motivasi ruhiyah ini di kalangan kaum muslimin, gitu ya, secara umum saat ini itu menyebabkan orang itu ketika melakukan sesuatu ya pokoknya asal, gitu ya, jalan saja, atau kalau punya tujuan ya tujuannya hanya sekedar tujuan-tujuan yang bersifat material. Tidak kemudian sampai pada saya mau belajar ini untuk supaya saya lebih paham Islam, supaya saya bisa beraktivitas atau menjalankan agama saya dengan lebih baik. Itu sudah tidak ada, Bu. Jadi mungkin seperti yang dirasakan oleh Sobat Muslimah Jakarta. Jadi ya belajar saja, gitu ya. Apa impactnya kepada perilaku? Tidak ada. Jadi ya karena memang sudah detach ya, sudah terlepas begitu kebiasaan bahwa ketika melakukan paham sesuatu dilaksanakan. Oh, baik. Berarti bisa saya simpulkan ya Bu ya bahwa memang ada pemisahan ya antara ilmu dengan, kalau tadi bahasa Ibu Umi adalah ruhiyah itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana ilmu yang akhirnya didapat gitu ya dari pendidikan kita hari ini itu dipisahkan dari nilai-nilai akidah, dari nilai-nilai ruhiyah, sehingga ketika mereka menuntut ilmu gitu ya, itu bukan lagi untuk membentuk kepribadian mereka yang berlandaskan pada syariat Islam, tapi bagaimana tadi seperti yang Ibu bisa sampaikan, sebatas untuk mencari materi, gitu ya Bu ya. Betul. Nah, jadi ini ya sahabat Muslimah Jakarta, Masya Allah ya, kita semakin bisa memahami ya bagaimana akhirnya kualitas ya sistem pendidikan di Indonesia hari ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ibu Mia, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait dengan kasus ini ya? Karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang Muslim ya, ketika melihat ada satu permasalahan maka dikembalikan kepada syariat Islam. Nah, bagaimana menurut Ibu Umi Islam memandang hal ini? Baik. Ya. Jadi memang ini cukup kompleks ya. Penyelesaiannya tidak dan jawabannya mungkin adalah sebagai bahan kita untuk kemudian berpikir lebih mendalam lagi. Jadi kasus ini, dugaan pemalsuan riset, harusnya membuat kita sebagai intelektual Muslim dan juga sebagai masyarakat secara umum merefleksikan begitu. Ketika melakukan sesuatu, sebenarnya apa yang ingin diraih? Apakah yang ingin diraih itu sekedar nilai-nilai materi? Atau adakah yang ingin diraih adalah tujuan tertinggi seorang muslimah, yaitu ridho Allah, gitu. Ketika tujuannya adalah meraih keridhaan Allah, tentu jalannya adalah syariat Islam, begitu ya Bu. Jadi ketika kita kemudian paham bahwa saya paham bahwa tujuan saya itu supaya Allah ridho, begitu. Tentu yang diharapkan adalah ilmu saya harus bermanfaat supaya menjadi amal jariah. Dan ketika paham bahwa ilmunya harus bermanfaat, tentu ilmunya ini harus bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan validitinya. Dan sehingga tidak akan terjadi begitu. Pemalsuan, kasus-kasus yang seperti ini. Kita bisa melihat konsep ini bukan hanya omon-omon saja, tapi konsep ini adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa Islam terdahulu. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan Muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya Bu, berlomba-lomba untuk kemudian melakukan penelitian, membuat karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya, yang bahkan sampai hari ini pun masih applicable. Karena niatnya tidak hanya supaya terkenal begitu, tapi niatnya benar-benar karena ingin memberikan kontribusi kepada umat, bermanfaat kepada umat yang nanti muaranya adalah keridhaan Allah karena itu sudah menjadi amal jariahnya. Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungan, oleh sistem. Dan tidak bisa hanya
individu per individu. Betul. Ya tentu bisa kita, tapi alangkah indahnya ketika ini adalah didukung oleh komunitas-komunitas, khususnya komunitas intelektual gitu ya, bahwa memang eh, saling mendukung, saling mengingatkan gitu ya. Peer review-nya tidak hanya sekedar akademik, tapi juga ada review-review terkait dengan perilaku dan muhasabah begitu kepada sesama akademisi dan intelektual. Plus juga sistem gitu ya, atau kemudian sistem Islam yang memungkinkan para para intelektual dan para peneliti begitu untuk bisa optimal ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran untuk Ibu Umi. Alhamdulillah, sahabat Muslimah Jakarta, sampai di sini bincang-bincang kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam rubrik selanjutnya ya. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.